Let's Go Karaoke atau Karaoke Iko dalam bahasa Jepangnya. Animasi ini diambil berdasarkan manga dan masuk ke animenya termasuk anime yang baru di bulan Juli 2025 ini. Episodenya nggak banyak, satu season, hanya 4 episode aja. Karena manganya juga singkat, hanya manga one shot ya. Dan sebelum manganya diadaptasi ke anime, ternyata sudah terlebih dahulu diadaptasi ke live action yang rilis pada Januari 2024 tahun kemarin. Jadi selang setahun lebih lah antara live action dengan animenya. Dan gua menilai anime ini pure hanya dari animenya aja ya. Jadi gua sendiri nggak pernah baca manganya dan nggak pernah nonton live actionnya. Jadi pure hanya nonton nih anime 4 episode doang. Dan ya ini cepat banget buat selesain. Karena dalam 4 episode itu nggak perlu waktu 2 jam lah. 1 jaman lebih lu udah bisa selesaikan anime ini ya. Apakah anime ini layak buat lu tonton? Dan gua bakal kasih kisi-kisinya lah. Beberapa nilai plus dan juga minus dari Let's Go Karaoke atau Karaoke Iko. Pertama-tama, kenapa gua bisa pick anime ini masuk ke tontonan gua? Karena judulnya unik, Let's Go Karaoke, dan udah pasti di benak kita ini tentang karaoke gitu ya. Kira-kira animasi tentang karaoke itu bakal gimana sih cara penyajiannya? Tentunya bakal timbul rasa penasaran. Dan ya udah, gua tonton aja gitu. Coba di satu episode. Di episode 1, ketika gua nonton, ya bagus, lucu ya. Dan sinopsisnya bercerita tentang seorang remaja sekolah bernama Satomi Oka. Ya, Satomi ini merupakan ketua dari grup paduan suara di sekolahnya gitu. Dan suatu hari, si Satomi ini dikunjungi oleh seorang Yakuza bernama Kyoji Narita yang meminta Satomi untuk mengajarinya karaoke. Nah ini random banget gitu. Dari awal kita udah random banget nih ceritanya gitu. Kayak nggak ketemu gitu. Seorang remaja sekolah, penyanyi grup dengan Yakuza. Tujuan Kyoji si Yakuza belajar nyanyi itu karena apa gitu. Nah ini jadi satu pertanyaan, namun dijelaskan secara cepat gitu ya di episode 1. Ternyata ketua geng Yakuza mereka suka mengadakan kompetisi karaoke ke sesama anggota mereka. Sehingga eh, yang mendapatkan nilai terkecil dalam audisi karaoke tersebut akan ditato secara langsung oleh bos Yakuza tadi. Nah, yang menjadi masalah adalah ya bukan karena tatonya, karena kita tahulah Yakuza itu kan penuh dengan tato, bahkan badannya itu kadang full. Nah, nggak masalah dong nambah 1, 2, 3 tato lagi gitu. Tapi konfliknya bukan di situ. Konfliknya adalah si ketua Yakuza ini adalah pentato yang amatir. Lu bayangin seorang yang amatir natoin badan lu, tuh gambarnya bakal jadi nggak keru-keruan ya. Bukannya ditakuti, malah bakal diketawain dengan hasil tatonya. Karena itulah si Kyoji Yakuza tadi mati-matian ingin belajar karaoke supaya nggak jadi peserta yang gagal dan ditato sama bosnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk sinopsisnya ya. Ketika gue nonton episode awal anime ini, gue nggak nyangka bakal selucu itu ya. Unsur humor di anime ini tuh segar, random banget, dan nggak perlu banyak penjelasan. Lu nonton, lu lihat ekspresi si Satomi sama si apa Kyoji tadi aja udah bikin lu lucu gitu. Dan harapan gue terus terang anime ini bakal tetap lucu dan bakal sengakak itu gitu ya. Karena di episode 1 gue termasuk lumayan ngakak lah nonton anime itu. Namun di episode 2 dan berikut-berikutnya sayangnya terdapat, kalau kita ngarepin di komedi ya, kalau melihat dari sisi komedi. Nah, untuk di episode 2 dan selanjutnya itu terkesan stagnan atau tidak naik komedinya. Tapi lebih ke berjalan di tempat dan malah beberapa turun gitu unsur komedinya. Sementara ekspektasi saya pengen lihat yang lebih lucu lagi gitu. Namun ternyata di episode-episode berikutnya mengalami penurunan humor, agak kurang lah menurut saya dibandingkan episode 1. Karena memang di anime ini nggak hanya fokus di humor ya, terdapat konflik-konflik juga
drama-dramanya juga. Jadi si Satomi ini sebagai ketua grup paduan suara nyanyinya itu juga ada masalahnya sendiri. Si Kyoji juga sebagai seorang yakuza juga punya masalahnya sendiri. Jadi ketika lu nonton nih anime, perasaanmu bisa agak bermanuver lah ketika lucu-lucu dan ada drama-drama yang beberapa bawa baper juga gitu. Nah, nilai plusnya apa nih? Tadi humor ya, cuman minusnya humornya tadi mengalami stagnan dan penurunan dikit. Nah, terus ke gambarnya gimana? Nah, gambar gua no komplain. Ini gambar tuh udah bagus banget. Ketika gua nonton anime ini juga, wow, anime sebagus ini gambarnya untuk komedi gitu ya. Dalam pikiran gua nih anime tuh kalau dibikin cerita detektif yang serius atau misteri tuh masuk banget. Gambarnya tuh bener-bener OP menurut gua ya. Overpower gambarnya. Sementara dibikin untuk cerita yang kayaknya terkesan simple gitu. Lah kalau dari gambar gua bener-bener oke lah, OP banget nih gambarnya. Overkill kalau buat cerita humor ya. Gua suka sih. Gambarnya bagus, bagus, bagus banget. Nah, untuk cerita gimana ya? Seperti tadi di awal, karena ini juga anime yang singkat, jadi ceritanya konfliknya ya cuma itu doang, humor, dan diselingi dengan drama yang dibilang penting ya nggak terlalu penting-penting banget sih ya. Tapi yang jadi fokus tuh hubungan antara si Satomi dengan Kyoji. Nah, ini juga kalau dari gua pribadi agak menjadi nilai minus mungkin ya. Mungkin gua nggak masuk ke dalam pasaran anime ini atau gimana. Karena yang gua takuti itu, yaitu hubungan antara si Satomi sama Kyoji ini agak aneh. Kenapa gua bilang agak aneh? Karena di beberapa scan dalam anime ini, gua nggak tahu kalau versi komiknya. Kalau kalian yang udah baca komiknya, mungkin bisa bagi pengalaman kalian di kolom komentar. Ini sama atau agak beda ya dengan live actionnya juga. Nah, karena hubungan si Satomi sama Kyoji ini agak-agak aneh, kenapa? Ada unsur kayak malu-malu kucing, bro. Ya gimana ya? Mereka ini kan sama-sama laki-laki gitu, dan harapan gua jangan adalah romance antara laki-laki dengan laki-laki ya. Walaupun di sini nggak terjadi secara gimana sih, tapi ada beberapa scan lagi yang gua balik kejadian seperti kayak Satomi itu malu-malu kucing sama si Kyoji ya. Kayak kadang-kadang terkesan takjub gitu sama si Kyoji-nya, kadang-kadang malu-malu, tersipu-sipu gitu. Nah, ini agak aneh, bro, menurut gua. Nggak tahu dah, mungkin memang pasarannya bukan gua ya. Mungkin di beberapa dari yang nonton suka dengan adegan-adegan yang seperti ini. Kalau gua kurang suka sih dengan ini. Ya, tapi balik lagi ini penilaian yang subjektif. Pasarannya mungkin bukan gua. Nah, jadi itu aja. Karena memang animenya juga singkat, gua juga reviewnya nggak banyak ya. Anime ini layak ditonton apa enggak? Layak sih. Lu tonton dah. Ya, karena ini bagus, ceritanya juga singkat, lu nggak perlu waktu banyak, tonton aja. Ya, ini layak tonton kok. Bagus, seperti yang udah ceritakan, komedinya ada. Ya, walaupun mengalami penurunan di episode berikutnya, tapi komedinya ada. Bagus, gambar OP. Cerita juga bagus lah ya, bukan cerita yang jelek. So, saya recommended untuk lu nonton anime ini.